Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, Bapak Ibu Guru Wali kelas 11, serta anak-anakku semua yang berbahagia sebagai calon peserta AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang hari ini masih dalam tahap sosialisasi dalam rangka persiapan simulasi yang akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 23 sampai 26 Agustus. Anak-anakku semua yang berbahagia, berkaitan dengan pelaksanaan AKM tersebut, ada beberapa hal yang mungkin harus diketahui oleh masing-masing siswa. Seperti kita ketahui bahwa AKM itu sebenarnya sebagai pengganti bahasanya dari pelaksanaan UN atau ujian nasional yang sebelumnya berlaku untuk siswa kelas 12. Namun ketika UN sudah dihapus, maka digantikan dengan AKM. Sasaran utamanya adalah seluruh siswa kelas 11. Namun karena ini adalah tahun pertama, maka dijadikan menjadi sampling. Artinya tidak semua siswa dijadikan peserta. Makanya dari pemerintah mengambil acak nama-nama siapa saja yang dijadikan peserta AKM. Sebelum saya lanjutkan, mohon untuk seluruh siswa menyalakan videonya supaya saya tahu bahwa kalian benar-benar standby di depan, bukan ditinggal tidur atau ditinggal yang lainnya. Oke, terima kasih. Anak-anakku semua yang berbahagia, untuk pelaksanaan AKM ini, tadi yang saya sampaikan bahwa sebelumnya adalah UNBK, diganti AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, di mana AKM ini salah satu cara atau salah satu tujuannya untuk mengetahui kapabilitas dan kemampuan kalian nanti di kelas 12-nya. Kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di kelas 12 sehingga AKM ini diberlakukan untuk siswa kelas 11. Nah, pada kedepannya nanti AKM ini akan diberlakukan untuk seluruh siswa, baik itu maksudnya di kelas 11-nya itu seluruhnya. Sebelum kalian memasuki kelas 12, kalian wajib mengikuti AKM ini sendiri gitu. Nah, itu sekelumit pengantar dari saya. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh pematerinya. Di sini ada Bu Lilis sama Bu Mayan yang kemarin kebetulan ikut materi dan bintek tentang AKM. Namun sebelumnya ada pembinaan atau hal-hal yang disampaikan sebagai bekal buat kita dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati Pak Mansur selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu wali kelas ataupun pemateri yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021, kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan sosialisasi asesmen nasional atau lebih dikenalnya dengan asesmen kompetensi minimal minimum, ataupun ada, kalau asesmen nasional itu ada 3 tahapan gitu ya, dan salah satunya adalah AKM. Nah, sekalian, tentunya kalian adalah duta ataupun sebagai perwakilan dari SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Kalau dulu itu namanya ujian nasional, diujikan pada kelas 12. Dan seluruh kelas 12 wajib mengikuti ujian nasional sebagai syarat untuk kelulusan. Namun setelah ujian nasionalnya dihapus, diganti namanya asesmen nasional.
Di antaranya di dalamnya adalah ada AKM, kompetensi pengetahuan, ya, dan juga ada asesmen lingkungan dan juga asesmen untuk gaya belajar ataupun lingkungan belajar. Nah, tentunya semuanya itu karena memang ini diacak ya, bukan dipilih oleh sekolah, jadi diacak dari sistem dapodik yang ada. Dari jumlah siswa kelas 11 itu ada 400-an, itu yang hanya diambil adalah 40 siswa dengan 5 sebagai cadangan. Jadi ada 45 siswa untuk mewakili satu sekolah. Tentunya ini bukan sebagai sebagai penentu untuk kenaikan ataupun kelulusan, namun sebagai barometer atau alat ukur sampai di mana tingkatan sekolah ya memberikan pemahaman baik materi maupun karakter maupun logika kepada anak didiknya, sehingga setelah hasilnya ada, ini menjadi bahan evaluasi sekolah untuk lebih meningkatkan ataupun nanti tergantung dari hasil yang hasil yang telah diseleksi ya. Nah, kalian inilah adalah yang sebagai dutanya, sebagai perwakilan dari sekolah. Dari 40 orang yang ditentukan oleh Kemendikbud ya, bukan sekolah yang menentukan kalian ikut AKM, tapi berdasarkan seleksi yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Kemendikbud. Maka hasilnya keluarlah nama-nama kalian sebanyak 45 orang. Nah, kegiatan asesmen ini adalah ANBK gitu ya, asesmen nasional berbasis komputer. Dan soal-soalnya pun bukannya soal-soal tentang mata pelajaran ya. Kalian juga bisa mengikuti pelatihan ya, ada link-link pelatihan untuk pelaksanaan ANBK ini ya. Banyak sekali ya, ada link-link yang free tentunya. Kalau yang berbayar ada juga, namun kalian yang free saja ada ya. Jadi soal-soalnya pun bukan berbentuk soal-soal yang kalian pelajari, jadi kebanyakan adalah soal-soal berbentuk logika. Nah, kita sudah punya buku buku ASN kalau nggak salah ya, di perpus itu, buku AKM ya, buku AKM, panduan AKM ataupun literasi gitu, literasi untuk soal-soal asesmen nasional ataupun yang AKM, sehingga kalian bisa pelajari tentunya agar nanti di bulan September nah yang pada saat bulan September ini ataupun Agustus ya akhir itu ada simulasi ya. Simulasi ini kalian boleh ikut ataupun boleh tidak, karena memang masih PPKM gitu ya, masih level 4, apalagi diperpanjang PPKM-nya, sehingga yang wajib mengikuti adalah proktor dan teknisinya. Nah, kalian kalau bisa ataupun diizinkan untuk mengikuti simulasi ini ya, simulasi asesmen nasional, bisa datang ke sekolah ya. Namun tidak diwajibkan. Tapi nanti setelah pelaksanaan ujian nasional ataupun pelaksanaan asesmen nasional, yaitu pada bulan September, kalian wajib mengikuti. Sehingga kalau bila misalkan tidak kaget gitu ya nggak apa-apa, kalian bisa mengikuti simulasi asesmen nasional pada akhir bulan Agustus.
Nah, tentunya saya titip kepada kalian ya, eh, cermati nanti kalau memang sudah melaksanakan ujian asesmen nasional, cermati soalnya, jangan terburu-buru karena kalian ini mewakili nama sekolah ya. Sehingga eh, sekali lagi berikan yang terbaik untuk sekolah agar levelnya ya, apalagi kita sudah di apa ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan ya, tentunya menjadi suatu barometer gitu ya bagi sekolah-sekolah yang lain, bukan hanya saja dari segi sarana apapun itu, tapi siswanya juga harus siswa yang unggul. Sehingga sekali lagi saya titip ya pada kalian, serius ya, karena kalian adalah perwakilan dari sekolah, sehingga harus benar-benar ya dalam hal pelaksanaan ujian asesmen nasional ini. Ya, tentunya kesiapan secara mental ya, baik pengetahuan juga, nanti juga ada soal-soal, misalkan ada bimbingan tentunya untuk pelaksanaan AKM, sehingga kalian sudah teruji, sudah terbiasa untuk melaksanakan asesmen nasional. Nah, tentunya kalau nanti ya ke depannya kelas 11 ini fokus pada pelaksanaan asesmen nasional, tapi karena memang masih ada siswa, karena kelas 11 sekarang masih pakai spektrum yang lama, yaitu pelaksanaan prakerinnya tetap dilaksanakan di kelas 11 ya. Tapi kalau nanti pelaksanaan prakerinnya di kelas 12, sehingga kalian jangan terbagi, jadi fokus aja ya. Kalaupun nanti ada yang pelaksanaan prakerin, kita akan mintakan izin pada perusahaan agar kalian bisa fokus dulu dalam pelaksanaan asesmen nasional. Itu ya, sekali lagi saya titip ya pada kalian, tetap semangat ya, dan tetap belajar yang benar ya, dan mengerjakan soal-soal latihan-latihan ya, AKM yang banyak ya di link-linknya, sehingga kalian nanti pada saat ujian terbiasa dan menghasilkan yang terbaik tentunya untuk kalian, dan juga terbaik untuk sekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Pak Mansur, terima kasih. Mohon maaf masih di jalan jadinya pakai HP sehingga ya, alhamdulillah masih bisa bergabung ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bu Lilis, Bu Nurul yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Itu saja Pak Mansur. Terima kasih. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah walaupun di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan bergabung dengan kita semua, bahwa beliau sedang perjalanan ke Bogor kemarin, waktunya sangat padat, makanya dengan sangat terpaksa kita agendakan secara online. Tadinya pengen diagendakan secara daring atau secara luring, cuman karena kondisi ya tidak masalah. Anak-anakku semua yang berbahagia, sebelum nanti ditambahkan oleh Bu Lilis maupun Bu Mayen, saya sedikit ada presentasi berkaitan dengan pelaksanaan AKM itu sendiri. Jadi mohon nanti disimak. Yang pertama adalah bahwa kalian nanti menjadi wakil atau menjadi duta di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Baik dan tidaknya SMK Negeri 1 Cikarang Selatan tergantung di tangan kalian. Karena memang nanti dari Kemendikbud akan memetakan sekolah mana yang benar-benar siap dengan generasi siswanya, dengan pemahaman yang diketahui oleh siswanya seperti apa, itu akan menjadi tolok ukur yang ke depan bisa menjadi standar penilaian bahwa SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, bahasa saya mungkin sebagai potret. Oh, ini loh SMK Negeri 1 Cikarang Selatan itu seperti ini. Makanya tadi kita garis bawahi secara bersama-sama bahwa tulang punggung
jadi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan dalam proses pemetaan AKM ini ada di tangan anak-anakku yang terpilih. Memang kita bukan memilih si A, si B, bukan. Emang semuanya itu acak dari Kemendikbud, diambil siapa-siapanya, nah muncullah nama-nama kalian. Kalau kalian berpikir bahwa saya sebenarnya nggak pinter-pinter amat, tapi kenapa saya dipilih gitu. AKM itu bukan menilai pinter dan enggaknya, tetapi lebih menilai dari bagaimana kesiapan kalian, bagaimana potensi belajar kalian yang bisa nanti dikembangkan di kemudian hari. Anak-anakku semua yang berbahagia, ini ada sedikit. Nanti mohon izin Bu Lilis atau Bu Mayan, kalau ada yang kurang nanti mohon ditambahkannya. Oke. Baik. AKM, ini tadi ada yang bertanya di awal. Apa sih Pak AKM itu gitu kan? Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat terhadap dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca. Nah, kenapa literasi membaca diukur? Sering kita melihat bahwa anak-anak itu, siswa kita, diri kita, tidak mau membaca tapi pengen paham. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika membaca informasi tidak dilihat dulu secara detail dari awal sampai akhir, enggak. Tapi melihat judulnya sudah bisa menarik kesimpulan. Mending kalau kesimpulannya benar, ternyata masih salah. Seperti akhir-akhir ini yang viral. Kakak beradik meraih medali emas gitu kan. Ada ucapan berbagai selamat, selamat. Ternyata itu bukan dari atlet Indonesia. Nah, itu karena melihat konsep judulnya dan melihat fotonya karena berbaju merah putih, diasumsikan bahwa itu adalah orang Indonesia, padahal itu bukan orang Indonesia. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi sekarang adalah bahwa literasi membaca itu sangat penting dan literasi matematika, numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis dan sistematis. Artinya, kalian bisa berpikir secara logis untuk mengambil satu langkah atau strategis dalam rangka kesiapan kalian dalam menghadapi dunia era digital di tahun 2021. Anak-anakku semua yang berbahagia, kok hilang? Belum saya share ya ini ya. Bentar. Kok hilang ini? Oke. Keterampilan bernaral menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah yang beragam konteks diharapkan mampu menyelesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi miliknya. AKM dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Apa yang diukur dalam AKM? Nah, ini. Yang pertama, assessment kompetensi minimum. Masih ada yang bergabung lagi, jadi ngeganggu nih ya. Ya, hilang lagi deh. Alah, ada lagi nih yang ini. Apa lagi nih? Baik. Nih. Mutu yang diukur dalam 3 instrumen. Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi kayak semacam bahasa saya tes psikologis lah kalau yang pernah mengikuti mah. Tes potensi akademik sama-sama seperti itu. Kemudian survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai atau value
sebagai hasil belajar non-kognitif. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan soft skill, yaitu keterampilan yang mungkin tidak dipelajarinya tidak bisa instan. Contoh keterampilan soft skill itu kalau kalian melihat seorang pekerja di bengkel dengan memakai seragam baju putih, yang bengkel resmi nih, yang biasanya yang saya lihat, bajunya putih. Mereka berkecimpung dengan oli, gemuk, grease, dan lain sebagainya. Tetapi bajunya itu akan selalu putih gitu. Termasuk kesiapan-kesiapan bagaimana kalian dalam misalkan membereskan peralatannya setelah dari bengkel dan lain sebagainya, itu adalah bentuk keterampilan soft skill. Kemudian yang berikutnya survei karakter, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi sekolah ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik enggak gitu. Apalagi predikat kita sebagai sekolah sebagai pusat keunggulan. Maka nanti akan menjadi sorotan yang lebih dibanding sekolah yang lain gitu. Bagaimana pembelajarannya di sekolah nanti akan terpotret dari jawaban-jawaban yang kalian berikan dari soal AKM. Tujuannya, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu salah satunya literasi membaca. Jadi kalian dipaksa untuk bagaimana melanjutkan tren baik pada literasi. Kemudian numerasi adalah dia kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi simpelnya tujuan AKM ini bukan hanya untuk setelah kelas 12 terus nanti seperti apa, enggak, tapi itu akan berlaku sepanjang hayat. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Tadi yang saya sebutkan. Kemudian mengembangkan potensi murid secara utuh. Kayak semacam tes potensi akademik. Nanti kalian akan muncul hasilnya diarahkan. Oh, ini lebih cocok bekerja di mana. Kalau kata Ki Joko Bodo dulu kan, Anda tidak cocok bekerja di air karena Anda tidak bisa berenang. Itu contohnya. Nah, itu sebenarnya candaan, tetapi serius. Kemudian, aduh masih ada ya sih yang gabung nih. Masih ada bayi yang join, jadi ngeganggu. Nih, berikutnya mengembangkan potensi murid secara utuh, yaitu asesmen nasional mendorong pengembangan sikap, nilai, values, perilaku, mencirikan pelajar Pancasila. Nah, ini yang paling penting. Di dalam kurikulum PK sekarang, kurikulum pusat keunggulan, itu ada istilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Hal lama yang sudah diterapkan, tapi menjadi istilah baru dan harus dikembangkan secara maksimal, yaitu 8 jam pelajaran per semester. Itu yang terjadi. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek, salah satunya kegotong royongan, ketuhanan yang Maha Esa, bersikap mandiri, kreatif, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu bisa diimplementasikan ke dalam mapel produktif. Jadi nanti menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru yang mengajar produktif untuk menerapkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya kreatif, mandiri, yang ketika harapannya ketika kalian nanti tidak diterima di perusahaan sesuai dengan jurusannya, maka kalian bisa dengan jiwa mandiri itu bisa bekerja dengan berwirausaha sendiri. Kemudian hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan merencanakan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Artinya, bagi semua pihak, termasuk saya sebagai seorang guru, ketika dalam materi pembelajaran ada yang kurang, ada yang, oh ternyata ini kurang, bagian ini, menjadi bahan evaluasi. Yang ke depan bisa diperbaiki untuk menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Penggunaan hasil asesmen yang pertama, yaitu tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik ataupun kinerja guru atau kepala sekolah.
Laporan hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Jadi ini tidak menentukan bahwa kalian naik ke kelas 12, bukan. Bukan menentukan kalian lulus nanti di kelas 12, bukan. Tetapi menjadi acuan bahwa kegiatan pembelajarannya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Hanya perlu penekanannya, kenali apa sih itu AKM. Kalian memang tidak perlu belajar seperti pada saat UNBK atau di SMP-nya dulu yang kalian kenal UN. Kalian harus belajar, harus les privat, dan lain sebagainya. Di AKM tidak perlu. Tetapi kalian harus mengetahui, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan AKM, kalian berperang dengan AKM-nya, tapi tidak tahu musuhnya siapa, bagaimana apa yang harus kalian lakukan. Itu jadi masalah. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Lilis ataupun Bu Mayen berdasarkan hasil oleh-olehnya kemarin Bintek di Kota Bekasi. Yang berikutnya ujian penyetaraan. Khusus untuk program pendidikan kesetaraan atau yang di paket AKC, asesmen nasional berfungsi ganda. Yang sebenarnya kita tidak perlu dalam mengalahkan ini karena untuk pemetaan multi ujian penilaian bagi peserta didik yang memerlukan yang digunakan sebagai penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Bentuk pelaksanaannya ada bentuk pelaksanaannya berikut. AKM nasional berfungsi mengevaluasi kualitas sistem pendidikan tadi. Sampel peserta didik untuk kelas SD itu kelas 5, SMP kelas 8 dan SMK kelas 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, nanti tahun depan itu berlaku untuk semua kelas 11. Kemudian pelaksananya tersandar oleh pusat. Nah, berikutnya peserta AKM. Nah, ini untuk SMK. Maksimal 45 murid. Kemarin kebetulan nominasinya ada 45. 5-nya sebagai cadangan. Cadangan ini ketika yang bersangkutan ada hal yang tidak bisa hadir. Misalkan saja, amit-amit sih, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang mungkin isolasi mandiri, atau ada yang sedang dirawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa digantikan dengan yang lain gitu maksudnya. Maksudnya cadangan. Kemudian semua peserta ujian paket A di kelas. Kemudian AKM kelas fungsi formatif indisipliner peserta didik kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru oleh pendidikan kelas. Waktunya nih, kalian dijadwalkan tanggal 23 sampai 26. Karena ada satu hari yang digunakan untuk survei yang diisi oleh Bapak Ibu Guru nanti. Yaitu untuk alokasi waktu AKM, hari pertama tes literasi 90 menit. Kalian hadir di sekolah nanti. Selama pelaksanaannya tes nanti di bulan September. Kalau besok pada saat simulasi, kalian ternyata tidak diwajibkan hadir, tetapi bagi yang bisa hadir di sekolah, kami sangat mengharapkan. Karena hitung-hitung kalian belajar, kenali dengan soalnya, gitu kan. Hitung-hitung buat latihan. Jadi saya mengharapkan, walaupun itu tidak diwajibkan, selama yang tidak PKL, gitu kan, artinya tidak ada kewajiban di perusahaan, saya harapkan untuk hadir di sekolah. Karena kita sudah menyiapkan 3 ruang dengan 45 komputer dan 3 pengawas. Survei karakter 30 menit ini untuk hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Artinya dalam satu hari kalian waktunya cuman 120 menit atau 2 jam, tidak lebih dari itu. Demikian yang mungkin pemaparan dari saya, anak-anakku semua yang berbahagia. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Lilis atau Bu Mayen. Atau nanti ada yang pertanyaan nanti di sesi belakangan saja. Mangga mungkin Bu Lilis ada yang kurang dari saya mohon ditambahkan. Ya. Terima kasih Pak Mansur. Hanya sedikit menambahkan aja sih sebenarnya, nggak ada yang keliru. Untuk AKM ini kan ada literasi membaca dan numerasi. Untuk kemarin itu saya untuk bagian yang numerasi. Jadi untuk yang numerasi ini lebih menekankan ke konsep prosedur dan fakta dan alat matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin
saya melihat mengerjakan sih sebenarnya untuk yang kemarin berangkat itu mengerjakan soal-soal AKM. Untuk yang numerasi itu terdiri dari 36 soal. Dikerjakan selama 1,5 jam atau 1 jam gitu. Kemudian soalnya itu terdiri dari pilihan ganda, kemudian ada PG kompleks. PG kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi kalau tidak seperti UN itu kan hanya pilihan ganda saja. Nah ini ada PG kompleks, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian yang ketiga ada bentuk isian singkat. Isian singkat berarti hanya misalkan untuk matematika itu, numerasi itu hanya angkanya saja seperti itu. Kemudian ada soal menjodohkan dan ada soal uraian. Nah, kemarin untuk uraian sendiri di sini saya juga belum terlalu jelas ya. Kemarin karena di soal yang saya kerjakan pun itu tidak ada soal uraian. Tetapi untuk soal-soal ini sebenarnya matematika kalau UN kan dia misalkan berapa sih jumlah dari 1 ditambah 2. Kita bisa langsung menemukan, oh kita tinggal ngitung aja 1 tambah 2 berarti 3. Sedangkan untuk AKM sendiri, untuk numerasi sendiri, jadi kita harus memahami konsepnya dulu gitu. Jadi harus memahami seperti apa sih jalan dari yang dimau oleh soal tersebut. Jadi, karena rata-rata soalnya itu diambil dari soal-soal dari kehidupan sehari-hari, aplikasinya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu nih mau ke arah mana soal tersebut mau dihitung gitu. Kemudian baru kita mendapatkan si angka, baru setelah itu kita menghitung dan sebagainya. Mungkin saya boleh share untuk contoh soalnya. Maaf ini Boleh, saya silakan Bu. iya, karena saya laptop saya rusak, jadi saya pakai HP. Mudah-mudahan ini saya bisa share ya. Saya belum nyoba kalau untuk Meet ini sebentar. Maaf, bisa Nah, terlihat? Bisa terlihat? terlihat sih tapi harus mantengin nempel ke Iya ya. Nah seperti ini. Nah, itu lumayan. Nah, Nah itu bisa bisa di ya. zoom ternyata. Ya, Iya, bisa Bu. ya bisa seperti ini ya. Ini contohnya misalkan untuk numerasi. Jadi dia diambil dari data sehari-hari. Jadi kadang menggunakan grafik atau data yang memang misalkan seperti yang sekarang data COVID seperti itu. Memang soal-soalnya seperti itu. Nah, dimunculkan data seperti ini. Ini contoh datanya. Jadi nanti kita bisa ngelihat soal lagi, kejawaban lagi seperti itu. Contohnya yang ini adalah data pendapatan penduduk negara A dan B. Nah, ini adalah negara A, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah negara B. Kategorisasinya, nah jadi nanti kita pahami dulu soalnya gitu. Misalkan yang pertama itulah kategorisasi penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi 2. Nah, penduduk kategori miskin yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun kurang dari $20.000. Di situ kurang dari $20.000 berarti dia termasuk kategori miskin. Nah, kemudian penduduk kategori kaya yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun lebih dari $100.000. Berarti yang lebih dari $100.000 itu adalah kaya. Nah, berarti di antara yang lebih dari 20.000 kurang dari 100.000 itu dia berarti menengah ke atas ya, karena tidak ada keterangannya di sini. Kemudian, nah ini contoh soal itu hanya apa ya, keterangannya saja. Nah, sekarang mulai masuk ke soal seperti yang ini. Tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan B. Jadi dari data yang di atas ini, kita mencari jawabannya. Nah, jadi seperti ini. Tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan B. Kira-kira yang mana gitu. Nanti diagram batang itu, data itu dimasukin ke diagram batang tuh jadi seperti yang mana. Seperti itu. Ini misalkan ini yang betulnya itu adalah yang gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama untuk
negara A dan gambar yang ketiga itu untuk negara B. Dari mana dilihatnya? Ini tidak usah menghitung, hanya dilihat dari data sini aja, dari data penduduk ini dimasukkan ke dalam diagram batang. Nah, kemudian soal yang kedua. Nah, jadi tidak selalu kita milih satu saja jawabannya. Seperti yang nomor 2 ini adalah bentuk dari PG kompleks. PG kompleks. Nah, nomor 2. Tentukan setiap pertanyaan berikut benar atau salah. Nah, ini kita bisa milih benar atau salah tergantung dari misalkan yang pertama, jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Oh, berarti kalau seperti itu kita harus hitung dulu dong yang miskin di negara A itu berapa, kemudian yang miskin di negara B itu berapa. Nanti kita hitung, baru dimasukin apakah dia benar atau salah. Ini PG kompleks. Kalau untuk PG kompleks itu dinilai benar jika misalkan benarnya 2, berarti harus 2. Kalau misalkan dia kalian misalkan benarnya hanya satu saja, padahal seharusnya jawaban soal itu harusnya benarnya 2, itu tetap salah. Gitu. Jadi harus benar, misalkan yang benarnya 3 ya 3, kalau benarnya 1, 1. Kemudian yang nomor 3, nah nomor 3 ini dia berbentuk isian, ya. Jadi ada kita harus menjawab ya atau tidak, kemudian nanti penjelasannya seperti apa. Nah, untuk kemarin untuk soal isian ini, isian singkat itu hanya mengisi angkanya saja. Jadi tidak menggunakan kata-kata, misalkan 300 rupiah, tidak, hanya menuliskan 300 saja kalau yang kemarin saya coba untuk mengerjakan seperti itu. Ini sudah kembali layar saya? Belum ya? Belum. Oke, ya. Sudah ya? Belum ya? Oh iya. Untuk apa? Mungkin ada yang ditanyakan, apa saya menjelaskan dulu, Pak Mansur? Mangga dulu, jelaskan aja dulu, Bu. Jelaskan dulu. Mungkin coba saya share untuk yang lainnya lagi ya, soal lainnya. Maaf, bisa terlihat? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, bisa, ada Bu. juga seperti ini misalnya. Iya. Ini gambar jemuran ya. Jadi semua banyak soal tuh emang dari kehidupan sehari-hari. Ini contohnya jemuran nih. Kita pilih benar atau salah pada setiap pertanyaan berikut. Ini juga merupakan PG kompleks ya. Jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contohnya seperti ini. Pilih benar atau salah pada setiap pertanyaan berikut. Panjang AB sama dengan panjang CD. AB, CD. Apakah sama nggak? Sama nggak? Benar atau salah? Benar. Iya, Benar. Iya, seperti itu. Jadi rata-rata soalnya memang seperti itu. Ada juga yang memang kita harus menghitung soalnya gitu. Jadi harus intinya untuk numerasi ini memahami dulu konsepnya seperti apa, dia pahami dulu soalnya seperti apa, baru nanti ke mengingat untuk rumus untuk menghitung dari soal tersebut. Intinya seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya, Pak Mansur. Siap. Iya, mungkin nanti pertanyaan bisa di belakang ya, Pak ya. Oke, siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis. Bu Mayan sudah hadir belum ya? Kayaknya Bu Mayan belum ada, saya cari-cari tadi. Sudah. Oh, sudah. Mangga Bu Mayan. Sudah. Ya, mangga Bu Mayan. Barangkali ada yang kurang dari saya dan Bu Lilis bisa ditambahkan. Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak dijabarkan ya sama Bapak Kepala Sekolah, Pak Mansur dan Bu Lilis. Saya mungkin nanti lompat-lompat karena materi yang sudah disampaikan nggak mungkin saya ulang lagi. Mungkin langsung ke aplikasinya saja ya.
Sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Belum Nah, muncul. ini. Iya, Udah? iya, ini udah proses. Ya, silakan. Sip. Iya, terima kasih. AKM ya, seperti yang disampaikan Bu Lilis tadi, kemarin tanggal awal-awal PPKM saya dan Bu Lilis ada diklat dari kementerian tentang AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Bedanya apa dengan ujian nasional? Ya, waktu itu ujian nasional itu materi terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan juga orang tua karena indikatornya adalah keberhasilan siswa lulus atau tidaknya. Dan UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan. Tetapi UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum sama sekali menyentuh karakter siswa. Berbeda dengan AKM, pada tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. 2021 UN diubah menjadi AKM atau dan juga survei karakter. Nanti ada 3, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi itu kemampuan bernalar, kemudian numerasi itu kemampuan bernalar dalam matematika, kalau literasi itu dalam bahasa, sedangkan karakter adalah pembelajaran gotong royong. Dalam komponen asesmen nasional itu dibagi 3, AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, kita lanjut saja. Nah, instrumen ini respondensinya itu ada siswa, ada dari murid, guru, dan kepala sekolah. Murid itu untuk instrumennya AKM literasi, numerasi, survei, dan karakter. Kemudian informasinya nanti berupa hasil belajar kognitif dan sosial emosional. Kalau untuk guru, itu survei lingkungan belajar dan kepala sekolah juga sama, survei lingkungan belajar. Kemudian informasi yang diperoleh adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Kemudian AKM itu sendiri apa? AKM itu penilaian kompetensi mendasar. Di sini ada kata dasar ya, berarti minimal yang akan kalian ikuti, yang kalian harus bisa atau harus mampu untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Nanti yang diukur itu ada 2 jenis, yang pertama numerasi dan yang kedua adalah literasi. Literasi matematika dan literasi membaca, yaitu yang tadi disampaikan Bu Lilis contohnya ya. Apa bedanya dengan UN? Kalau untuk UN ini semua jenjang sama ya. Kalau untuk levelnya itu berbeda. UN itu untuk tingkat akhir sekarang, sedangkan AKM itu untuk siswa kelas 5, 8, 9 ini opsional dan 11, 12 juga opsional. Kemudian subjeknya siapa? Kalau UN itu sensus seluruh siswa. Namanya sensus seluruh siswa ya. Kalau AKM itu hanya sampel siswa saja. Tingkatnya ini high, kalau ini low. Low itu berarti bawah ya tingkatannya, dasar. Kemudian modelnya, kalau dalam UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Kalau untuk AKM, PG kompleks, menjodohkan, drag dan drop, kemudian highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Lamanya, untuk UN itu kita membutuhkan 4 hari, sedangkan AKM cukup 2 hari. Mode pelaksanaan, untuk UN itu semi online, sedangkan AKM full online. Itu untuk service utama dan semi online untuk sekolah-sekolah tertentu. Metodenya adalah CBT, kalau yang ini adalah CAT, dengan menggunakan multi-step adaptive testing. Kemudian spesifikasinya, ini untuk server sekolah, komputer klien dan BW, kalau untuk ini berbeda ya, kita bisa makainya, bisa untuk dipakai 50 peserta. Tujuannya apa dalam kegiatan AKM itu? Ada 3 komponen dalam
pembelajaran yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran bagaimana mencapainya atau prosesnya, dan asesmen adalah apa yang sudah dicapai. Asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui bagaimana capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. AKM ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memiliki perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi nanti harapannya adalah ada perbaikan kualitas. Pada gilirannya dapat meningkatkan hasil dari belajar siswa. Pelaporannya dirancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Dapat dimanfaatkan guru dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia dan matematika, tapi semua mata pelajaran bisa menggunakan ini. Kemudian dengan mata pelajaran tersebut untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid, atau dengan istilah teaching at the right level. Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur. Jadi tidak semua mata pelajaran nanti diukur. Tapi hanya keterampilan dasar. Dasar berarti paling bawah. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei kelas 5, 8, dan 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan grid yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jenisnya ada 2 nanti ya, yang akan kalian kerjakan. Kalau di AKM yang umum ada 3, AKM nasional, mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi terstandar. AKM kelas, awal SD sampai akhir SMA itu mengukur hasil belajar siswa. Formatif, alat untuk teach at the right level dan administrasi tidak terstandar. Yang ketiga, AKM sertifikasi untuk kelas 12, itu mengukur hasil belajar siswa dan administrasinya berstandar. Yang akan kalian hadapi nanti adalah literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu nanti kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bentuknya apa saja? Ada objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban, kemudian pilihan ganda kompleks yang lebih dari satu jawaban yang tadi sudah dicontohkan Bu Lilis, kemudian menjodohkan isian singkat, bisa berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix, dan non-objektif atau esai. Komponennya tadi ada 2 ya, numerasi dan literasi membaca. Nanti apa yang dipelajari dari numerasi tentang bilangan, pengukuran, data, aljabar, kemudian pada proses kognitifnya tentang pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteks personal, kemudian sosial kultural, dan saintifik. Sama literasi membaca juga ada 2 konten yaitu teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya menentukan informasi, retrieve, dan access. Interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik juga. Nah, dalam konten literasi membaca, teks informasi itu teks yang bagaimana? Yang bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi itu bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan numerasi, bilangan itu meliputi apa saja? Representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian melalui pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan terakhir, aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan,
relasi serta fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Contohnya seperti apa? Ini salah satu contoh soal untuk kelas 11. Kita ada bisa dibaca di sini? Terbaca tidak? Terbaca tidak ya? Kecil banget. Kecil banget ya? Mungkin kalau anak muda masih bisa itu. Ya nanti materinya bisa saya share ya. Biar bisa dipelajari oleh kalian. Tadi seperti yang dicontohkan Bu Lilis. Nah, ini salah satunya. Dari tadi data yang disajikan, kegedean ya. Nah, dari data tadi yang disajikan, itu pertanyaannya, cermati infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos. Jadi kalian disuruh memilih dari 4 pernyataan ini, kategorinya fakta atau mitos. Seperti itu. Berarti kan kalian harus memahami infografis yang tadi sudah disampaikan, sudah diberikan. Yang kedua, berikut ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Nah, alasan yang logisnya apa? Kalian disuruh memilih. Ya. Yang ketiga, apa tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Nah, ini uraian singkat namanya, ini uraian di sini. Ini salah satu bentuk-bentuk contoh soalnya. Nah, membaca AKM pesan. Teks AKM terdiri atas teks informasi dan fiksi. Pada soal kelas 5, teks fiksi, sedangkan soal kelas 8 dan 11 adalah teks informasi. Disajikan utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, dalam teks kelas 5. Saya tidak berikan yang teks kelas 5 ya, karena kalian kelas 11. Langsung saja ke contoh soalnya. Seperti tadi yang disampaikan Bu Lilis, ini tadi soal yang dicontohkan Bu Lilis. Jadi kita diberikan sebuah data tentang pendapatan penduduk, kemudian di sana ada grafiknya, ya. Setelah grafik itu, kemudian kalian harus menjawab pertanyaannya. Nah, ini benar atau salah, tinggal kalian checklist yang benar atau salahnya sesuai dengan data yang tadi sudah disajikan. Catatan terkait soal numerasi, melalui contoh soal tersebut, kelas 8 dan 11, murid memiliki kompetensi untuk mengolah informasi serta menginterpretasikan informasi. Selain itu, murid dituntut mampu bernalar menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari untuk memberikan sebuah justifikasi terhadap suatu masalah. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar, sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Murid dilatih untuk berkontribusi dengan cara memberikan justifikasi seperti contoh soal kelas 8 dan 11. Nanti kalian bisa mengunduh soal-soal agar kalian bisa mempelajarinya pada alamat berikut ini. Bisa ditulis. Ini nanti di sana banyak soal dari numerasi maupun literasi membaca. Sudah dicatatkah? Sudah. Iya, nanti bisa kalian download di sana banyak sekali. Jadi kalian paling tidak tahu gambarannya soalnya semacam apa ya. Kayaknya gimana ya. Jadi nanti semakin sering kalian berlatih, semakin mudah kalian mengerjakannya. Mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayan sudah menyampaikan materinya. Mungkin ada sebagian atau banyak dari kita yang memang tidak paham apa sih sebenarnya KM itu. Dan pasti di dalam benak diri kalian ini karena hal baru akan muncul berbagai macam pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jangan lupa mic-nya di-on-kan. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham?
Sudah mengerti semuanya? Baik. Kalau sudah mengerti semua, sebelum saya tutup, anak-anakku semua yang berbahagia, untuk besok hari Senin tanggal 23 Agustus, saya berharap sekali lagi kepada seluruh siswa yang didaftar nominasi tetap peserta AKM untuk hadir bersama-sama melakukan simulasi. Belajar bareng, kenali soalnya seperti apa, kekurangannya di mana, sehingga nanti pada bulan September, 23 September kalau nggak salah jadwalnya, itu kalian sudah benar-benar siap. Kecuali untuk yang sedang PKL, besok tanggal 23 Agustus ini silahkan aja tetap ke PKL-nya dulu. Tetapi nanti di 23 September, nah itu harga mati kata kepala sekolah tadi. Karena ini adalah hajat nasional, maka semua siswa wajib hadir, terutama yang daftar nominasi sebagai peserta AKM. Jadi itu mohon dipahami. Nanti saya akan bekerja sama dengan pihak Hubin dan para wali kelas untuk berkoordinasi dengan perusahaan. Minimal seminggu sebelum pelaksanaan sudah ada surat tembusan ke perusahaannya, sehingga perusahaan tidak kaget dengan kegiatan yang sifatnya mendesak. Demikian mungkin sosialisasi pada kesempatan pagi ini. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Wabil khusus kepada Bu Mayan, Bu Lilis, Pak David, Bapak Ibu guru wali kelas yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas kesempatannya bergabung dalam live meeting pagi ini. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan kalau mau live. Baik Pak.